Ya, apakah menambah pemain naturalisasi menjadi solusi untuk memperkuat skuad Garuda di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, terutama mencari pengganti oleh Romney yang cedera? Kita akan membahasnya bersama dengan mantan penyerang timnas Indonesia Indrianto Nugroho dan pengamat sepak bola Roni Pangemanan. Bung Ropan, Coach Indri, selamat malam. Selamat malam, Kevin. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya ke Bung Ropan dulu ya, Bung Ropan. 3 pemain yang akan dinaturalisasi ini informasinya ya, kalau benar ya, ini semua berposisi sebagai striker. Apakah memang ini dilakukan dan harus dilakukan karena oleh Romney cedera, Bung Ropan? Ya, kalau bicara striker saya pikir mungkin tidak ya. Ini bermain di lini serang. Kalau di lini serang itu kan mencakup striker dan pemain-pemain di sayap. Ya, itu adalah di lini serang. Saya pikir ada satu yang bermain di flank dan mungkin satu lagi akan bermain di posisi striker. Karena kan kita tidak punya Ole Romney. Harus ada pemain nomor 9 di depan. Ya, memang kita punya Mauro Silstra yang sedang dalam proses untuk naturalisasi. Tapi ada satu lagi yang mungkin akan ditaruh di sana karena Mauro mungkin diambil di U23 karena bersamaan nanti dengan FIFA Matchday U23 akan bermain di Sidoarjo. Nah, kan menjadi tanda tanya bagi kita bahwa siapa pemain tersebut untuk yang di depan. Kalau satu mungkin saja yang bermain di flank atau dari sayap Miliano Jonathans, pemain dari FC Utrecht. Satu lagi kita belum tahu karena masih dirahasiakan Pak Erik. Tapi menurut saya mungkin saja itu Dean Sambergen. Menurut, tapi bisa saja meleset. Bukan itu. Dean Sambergen bermain di posisi depan dan sejauh ini 9 pertandingan ada 2 gol. Dia bermain di Eerste Divisie ya, di VV Venlo. Jadi mungkin saja dia atau ada nama lain yang muncul kita tidak tahu. Tapi memang kita butuh pemain yang berada di lini serang. Begitu, Mas Kevin. Iya. Coach Indri, kalau menurut Anda kebutuhan kita ketika nanti akan melawan Arab Saudi dan Irak, itu posisi mana yang harus dicarikan pemain naturalisasinya begitu? Yang Ya, Coach Indri? Ya, halo Coach Indri. Oke, suaranya agak putus-putus. Ya, silakan. Coach Indri coba. Oke, permainannya termakan oleh Romi tadi butuh pemain ciptaan Oke, Coach Indri, mohon maaf suaranya terputus-putus, Coach Indri. Kita akan coba benerin dulu ya sambungan komunikasi dengan Coach Indri karena suaranya sama sekali tidak bisa terdengar. Saya kembali ke Bung Ropan dulu ya, Bung Ropan. Tapi kebutuhan yang paling utama itu di mana? Kan semua orang mengatakan ini striker ya, karena oleh Romney ini yang selalu mencetak gol ini nggak bermain. Besar kemungkinan dia nggak akan bermain. Nah, bisa tidak kemungkinan itu solusinya supaya kemudian oleh Romney nanti kalau betul-betul tidak main itu betul-betul diisi oleh Mauro Silstra seperti yang sudah Anda sebutkan tadi? Bisa saja Mauro Silstra karena kan dia disiapkan selain di U23 sebagai pelapis, itu yang ketua umum bilang pelapis bagi Ole Romney. Tetapi juga masih ada satu yang menjadi tanda tanya, kalau ada satu ini yang lebih bagus dibandingkan dengan Mauro Silstra, mungkin dia akan bermain lebih dulu. Makanya kita akan tunggu, masih penasaran siapa pemainnya satu ini. Saya pikir kalau Miliano kan memang di lini serang yang saya bilang tadi, dia bermain agak ke flank, agak ke sayap. Dan kalau bisa dikatakan butuh yang mana, ya pasti lini serang. Karena di mata Pak Erik itu di tengah sama di belakang ini sudah oke lah. Tinggal mencari di depan, karena depan menjadi masalah. Apalagi dengan ada Ole aja masih tetap menjadi masalah. Apalagi tidak ada Ole. Sehingga ini sangat-sangat dibutuhkan oleh kita untuk bermain di lini serang. Apalagi dengan pola 3-4-3 ya oleh Patrick Kluivert. Jadi dia butuh pemain 3 dari depan yang betul-betul bagus. Kalau di kiri semoga Ragnar Oratmangun sudah pulih dari cedera virusnya, dia bisa ada di sana. Tapi kan kita masih punya juga striker-striker yang bisa diandalkan. Ada Rafael Struijk yang sekarang ada di Dewa United. Ramadan Sananta yang bermain di Brunei. Selain Mauro Silstra ya, kita ada Septian kalau di Liga Super Indonesia yang nantinya akan berlangsung, masih ada Septian Bagaskara di Dewa United. Jadi mungkin ini bisa dicoba juga. Patrick Kluivert bisa melihat pemain-pemain yang ada di Liga 1 atau di Liga Super. Begitu. Tapi Coach, Bung Ropan, Mauro Silstra ini penyerang seperti apa sih? Nah, kira-kira kalau nanti dia akan dimainkan begitu, kira-kira bisa langsung nyetel begitu dengan timnas kita? Saya pikir belum menjadi jaminan ya, ketika dia langsung dinaturalisasi, resmi menjadi warga negara Indonesia, kemudian disebut dia langsung nyetel. Kalau Ole oke. Ya, dia sudah, apalagi dia sudah membuat 3 gol dari 4 pertandingan. Jadi betul-betul sudah firm oke. Tapi kalau Mauro kan butuh adaptasi lagi.
untuk bermain. Apalagi dia masih muda sekali, masih mungkin 20 tahun, jadi memang bermain di tim nasional senior tidak mudah bagi dia. Tentunya harus siapkan secara mental untuk bisa bermain dia, karena ini akan menjadi tumpuan utama di lini serang kita ketika Ole tidak ada. Berarti dia di bawah tekanan bayang-bayang kebesaran Ole Romani kan, yang sudah membuat gol, dan dia harus bisa membuktikan itu bahwa dia bisa, ya, walaupun dengan usia muda. Tapi saya pikir untuk dia, ya, untuk Mauro Silstra, ketajaman dia, naluri dia, oke, bagus. Kalau bola-bola atas, bola-bola ini dia punya tinggi badan yang mungkin lebih tinggi dari Ole. Jadi saya pikir dia bagus lah kalau ada bola-bola crossing dengan bola untuk dia motong sebagai bola udara. Tapi kita harus melihat, karena yang dihadapi ini adalah tidak main-main. Tim seperti Arab Saudi langganan Piala Dunia, apalagi bermain di Arab Saudi. Ya, kalau memang mau dimainkan. Irak yang kita sulit memenangkan 3 pertandingan terakhir. Makanya memang harus disiapkan tugas berat adalah dari tim kepelatihan yang dipimpin oleh Patrick Kluivert, Alex Pastoor dari Lansat di sana, untuk bisa menyiapkan mental dari Mauro Silva atau pemain yang baru bergabung nantinya, kita tidak tahu siapa, yang bermain di lini serang. Karena memang sulit untuk hanya dalam waktu 1 bulan, misalnya mereka untuk atau masuk ke 2 bulan untuk bisa nyetel. Ini perlu waktu yang cepat ya buat para pemain untuk bisa sama-sama berada dalam satu tim, begitu. Oke, baik. Saya kembali coba ke Coach Indri ya. Coach Indri, bijak tidak sih kalau misalnya Mauro Silva yang baru naturalisasi ini langsung ditempatkan sebagai striker? Dia langsung diberikan beban bisa menggantikan Ole Romani karena ini kan partainya penting ya ketika melawan Irak dan Arab Saudi dibandingkan dengan pilihan lainnya seperti yang sudah lama bersama timnas seperti Ramadan Sananta dan Rafael Struijk begitu. Coach Indri. Mau di pemerintah, jadi kondisi cuaca juga pasti adaptasinya juga butuh lama. Sudah disampaikan sama Bung Srila nantinya. Makanya ya saya berharap pemain yang sekarang bisa dimanfaatkan. Ini apa ya, nanti waktunya cukup atau tidak, butuh adaptasi lagi. Nah, ini harus dikedepankan dulu, Kevin. Oke, baik. Bung Ropan, ada informasi lain juga nanti nama-nama yang akan dinaturalisasi ini salah satunya adalah Miliano Jonathans. Nah ini sesuai kebutuhan tidak kalau kita juga menaturalisasi Miliano Jonathans? Kalau bicara kebutuhan ya dia di lini serang bisa juga bermain dalam opsi lain sebagai gelandang serang attacking midfielder ya yang bisa bermain. Nah tapi dia kan bukan striker, dia memang ada di sisi flank. Nah dia dibutuhkan di sini, masih muda, bisa juga dipakai untuk di timnas U23 itu bisa. Dan dia diharapkan bisa membuat crossing umpan-umpan yang terukur ke kotak penalti, entah siapapun yang dimainkan di sana. Mauro Silva, Rafael Struijk, Ramadan Sananta, Septian Bagaskara pun, tapi yang dibutuhkan adalah seorang pemain sayap yang bagus, yang kuat secara fisik bagus, mental bagus, dan Miliano Jonathans ini tepat. Dia bermain sekarang di kasta tertinggi bersama dengan Utrecht, dan dia punya skill, punya teknik yang baik. Jadi saya pikir ini tepat kalau kita bisa mengambil dia. Semoga dia benar ya yang kita akan dapatkan, karena kan belum disebut juga oleh ketua umum siapa tambahan ini. Tapi kan rumor yang beredar sejauh ini bahwa satu itu menguat ke arah Miliano Jonathans. Ya, dan mungkin saja sudah dihubungi. Tapi banyak kita tunggu. Tapi kehadiran dia di tim nasional kita sangat butuh. Ini bagus. Kita beruntung kalau dapat Miliano Jonathans karena sudah lama diincar kan pemainnya ini. Dan sangat baik karena dia punya jangka panjang juga. Bukan dia sebagai pemain yang sudah senior, tapi dengan usia muda 21, kita bisa 10 tahun masih bisa berseragam tim nasional. Itu kan yang kita butuhkan. Jadi dia punya apa ya, karir yang panjang kalau kita ambil dia. Jadi dia bisa bermain di dua tim nasional yang bagus, U23 dan timnas senior, Kevin, begitu. Ya, baik, kita akan tunggu nanti proses kemajuan, proses naturalisasinya seperti apa, benar atau tidak itu nama-nama kemudian yang betul-betul akan jadi dinaturalisasi untuk bergabung ketika melawan Irak dan Arab Saudi. Coach Indri, Bung Ropan, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.